Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti, NIK 198104242014-12-2003. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta PPG 2015014658834. Nomor induk mahasiswa saya 20052203116. Saya akan melaksanakan unjuk kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bro. Rancang depan, Bro. Tegak, Bro. Kayak pembiasaan dulu ya anak-anak ya. Dari baris paling depan. Makin sini. 7 kali 7. Ya. 8 kali 7. 8 kali 7. 56. Sip. 7 kali 5. Ya. 8 kali 8. Dapat. Sip. 7 kali 7. No. Ini ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah tidur ya nak ya. Ya. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pagi ini, marilah kita sama-sama berdoa agar kegiatan kita hari ini dipermudah. Amin Allahumma amin. Silakan Sayyidan Bersiap. Membaca doa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Yes, semangat semuanya ya. Siapa yang hari ini nggak masuk? Kita doakan semoga dewa lekas sembuh anak-anak untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita sebagai bangsa Indonesia, warga bangsa Indonesia. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Pusaka. Silakan berdiri dengan posisi yang nyaman menghadap ke depan. Ya, sudah semua? Tangannya semua di samping. Pusaka
bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu berdiri, kau punya laut kasih, tenagaku bahkan pun jiwaku, kepadamu rela ku beri, kepadamu rela ku beri. Ya, silakan dulu, Mbak. Baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, Bu Guru mau mengingat-ingat nih. Kemarin masih ingat kita pelajarannya? Masih. Belajar apa kita? Pelelangan. Tentang macam-macam pekerjaan yang ada di pelelangan. Ada apa, Rama? Ada apa di pelelangan? Ada nelayan. Ada apa lagi, Dewi? Menyewa perahu. Nah, anak-anak, selain di pelelangan, nah, di pesisir pantai ada juga nih nak, pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Ada di dataran tinggi. Dataran tinggi itu seperti pegunungan. Siapa yang pernah jalan-jalan ke gunung? Iya, hampir semua ya. Ke puncak ya? Nginep di villa? Selain banyak macam pekerjaan, waktu ke gunung banyak tumbuhan nggak? Banyak tanaman? Di rumah kamu juga ada? Ada. Di rumah biasa merawat tanamannya nggak? Dengan cara apa merawatnya? Memberi pupuk, merawatnya. Nah, itu adalah macam-macam kegiatan melestarikan tumbuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Miss Dwi mau kasih tahu tujuan kita nih mau belajar hari ini. Ada beberapa tujuan. Ada 5 tujuan. Yang pertama, nanti Bu Guru akan memberikan teks bacaan, teks cerita. Dari teks cerita tentang pelestarian alam, anak-anak Bu Guru harapkan dapat menilai tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Ya anak-anak ya? Dapat menilai. Yang kedua, membaca teks. Ada teks lagi. Lalu diamati ada gambarnya. Ada tentang pekerjaan di pegunungan. Anak-anak Bu Guru minta membandingkan tentang pekerjaan, ya, melalui diagram Venn. Berikutnya, dengan menggunakan diagram Venn, Bu Guru harap anak-anak bisa menuliskan jenis-jenis pekerjaan dan macam-macam kegiatan dari pekerjaan tersebut. Lalu yang keempat, berdiskusi dengan temannya satu kelompok tentang menjaga keseimbangan alam, tentang kelestarian sumber daya alam. Lalu yang terakhir, menuliskan contoh-contoh kegiatan pelestarian alam. Bisa? Bisa. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa, semua bisa. Selain itu bisa, untuk memacu semangat kalian, ada yang sering tiap hari kita selalu ulang-ulang adalah menanamkan karakter baik pada diri kita semua. Bisa tepuk karakter? Bisa. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Guru harapkan karakter-karakter tersebut ada pada diri kita semua ya anak-anak ya.
Iya. Nah, anak-anak, dari tujuan tadi kita sudah masuk. Hari ini adalah pembelajaran tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Siap kita belajar? Siap. Are you ready? Ready. Nah, anak-anak, pada layar yang guru tayangkan sama yang ada di depan ini pasti tanya-tanya ya nak ya? Ya. Guru bawa minuman. Nah, lihat nak, di layar ada, di meja guru ada. Apakah ini? Bisa langsung diminum? Bisa. Iya. Bisa langsung diminum? Bisa. Ini bisa langsung diminum? Bisa. Bisa. Yang ini juga bisa ya? Bisa. Ya, ini namanya minuman kemasan. Bisa langsung diminum. Kalau ini bisa langsung diminum tidak? Tidak. Ini namanya teh celup. Dicelup pakai air panas. Ya, dikasih gula kalau mau manis. Kalau yang ini teh tubruk. Iya, teh tubruk itu lihat nah bentuknya nih. Ada batang-batang, ada daunnya tapi sudah kering. Ini juga diseduh pakai air panas. Buat apaan sih bu teh bu? Nah, anak-anak, dari teh yang guru bawa ada yang mau ditanyakan. Ada manfaatnya enggak? Ada. Apa? Menghangatkan tubuh kata Abian. Iya. Kenapa menghangatkan tubuh dulu? Kenapa bisa menghangatkan tubuh? Iya, katanya kalau lagi hujan dingin-dingin terus bikin teh hangat bisa menghangatkan tubuh. Tadi dia bilang menyehatkan ya? Ya. Kenapa bisa menyehatkan? Oh, mengandung vitamin. Ada namanya teh hijau. Pernah dengar? Ada yang mamanya minum teh hijau? Iya, teh hijau itu bisa menghancurkan toksin. Iya, betul Reza. Toksin itu adalah racun. Bisa menghangatkan tubuh, bisa menghilangkan racun. Haus. Kalau Reza haus, habis olahraga terus minum aja ya, dingin gitu ya. Menghilangkan haus. Betul? Betul. Ya. Kira-kira di mana tehnya tumbuh? Siapa yang pernah lihat pohon teh? Oh, hampir semua. Lihatnya di mana? Dataran tinggi itu di mana? Gunung. Tempat yang sejuk, betul sekali. Tumbuhan teh itu bisa tumbuh di tempat yang sejuk, di tempat yang dingin, yang tinggi. Lalu saat teh ada di pohon, bisa langsung diminum? Bisa enggak? Tidak. Berarti diolah dulu ya? Pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga teh dapat dikonsumen? Kan tadi di pohonnya nak ya? Ya kan? Terus jadi kemasan begini nih, jadi teh celup dan lain-lain. Kira-kira pekerjaan apa ya yang ada ya? Petani teh yang penting ya nak ya? Yang nanam ya? Habis itu dibawa kemana? Ke pabrik. Pabrik itu namanya produsen. Apa nak? Produsen. Diolah. Di pabrik ada pegawainya nggak? Ada. Namanya apa kalau pegawai ke pabrik? Ada yang masih ingat? Buruh. Apa nak? Buruh pabrik. Nah, buruh itu tugasnya macam-macam. Kira-kira diapain saja teh di dalam sana? Oh, digiling, dipisah-pisahin ya, dan lain-lain banyak. Nanti kita cari tahu, oke? Oke. Sekarang Bu Guru mau kasih gambar. Nah, nih yang ada di perkebunan teh. Ada di mana nak? Perkebunan teh. Tadi ada yang bilang petani teh. Itu petik-petik dia, petik-petik teh. Lalu ada yang di pabrik. Ada yang mindahin daunnya ya. Ada yang petik-petikin karena kalau teh itu mau diolah harus dipilih dulu nak.
yang bagus sama yang kurang bagus. Nah, yang tadi kan kegiatan yang ada di perkebunan teh ya nak ya, Iya. di dataran tinggi, di pabrik-pabrik. Sekarang Bu Guru mau nanya nih, kalau di sekitar kamu juga pasti banyak pekerjaan kan? Iya. Ayah ibunya bekerja kan? Iya. Ya. Akmal, kalau Akmal ayahnya kerja apa? Polisi. Kalau polisi kerjanya berarti di mana? Kantor polisi. Kalau polisi bekerjanya di kantor polisi, lalu ngapain tugasnya? Nangkep maling. Terus? Oh, nangkep orang narkoba, nangkep orang jahat ya nak ya? Iya. Berarti bikin keadaan lingkungan menjadi aman, betul? Apa yang dihasilkan oleh ayahnya Ahmad? Uang, terus rasa aman pasti ya, betul? Betul. Lalu Pasya ayahnya kerja di mana? Di rumah sakit, jadi dokter, perawat atau apa? Oh, security, berarti mengamankan ya? Iya. Mengamankan. Terus kalau jadi security menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Uang itu untuk kebutuhan hidup manusia. Anak-anak, dari pekerjaan yang kalian sebutkan, Bu Guru mau kalian itu bisa membandingkan. Kalau membandingkan berarti satu pekerjaan atau dua pekerjaan? Dua pekerjaan. Di sini Bu Guru sudah siapkan. Ya. Bu Guru sudah siapkan ya petunjuk mengerjakan diagram Venn. Lembar kerja peserta didik membuat diagram Venn. Tujuannya membuat diagram Venn mengenai perbandingan dua jenis pekerjaan. Langkah-langkahnya ada 5 langkah. Diagram Venn-nya kebetulan sudah Bu Guru siapkan. Jadi kalian tinggal tuliskan dua jenis pekerjaan yang berbeda pada lingkaran sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu tuliskan nak macam-macam kegiatannya, di mana dia bekerja, apa saja yang dia lakukan, apakah bidangnya jasa ataukah bidangnya barang. Bisa? Bisa. Ya, Bu Guru bagikan. Ini diskusi kelompok ya nak ya. Langsung saya. Sudah selesai belum? Kelompoknya Idan? Ya. Anak-anak sudah selesai semua? Waktunya kalian menyampaikan hasil diskusinya. Siap? Dari kelompoknya Rafa, silakan maju. Ya. Coba yang lain perhatikan ketika temannya maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Silakan Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok gotong royong ingin menyampaikan hasil diskusi. Silakan, pekerjaannya apa Rafa? Pemadam dan tentara. Pemadam kebakaran dan tentara. Silakan. Memadamkan kebakaran. Melakukan penyelaman. Ya. Tentara mengamankan negara. Baris berbaris. Menjaga keamanan negara. Ya. Terus untuk kesamaannya Membantu orang. Mendapatkan uang. mendapatkan uang Bekerja di bidang jasa. di bidang jasa. Karena menolong ya nak ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak cukup jelas? Silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok Dewi. Ya. Silakan Dewi dengan suara yang terdengar temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
menghasilkan mendapatkan uang. dan mendapatkan uang. Ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sebuah teks. Sudah Bu Guru siapkan teksnya, yaitu tentang tempat hidup tanaman teh. Ada 3 paragraf. Bacaannya tentang apa ini? Ada yang mau bantu Bu Guru baca? Oh, ada Dewi, silakan. Ya, Dewi. Baca 1 paragraf. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 Derajat sampai 25 derajat Celcius. derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah Teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Oke, terima kasih Damaris. Tepuk tangan, Nak. Ya, dari teks yang Bu Guru berikan, ada beberapa pertanyaan. Kalian bisa perhatikan bersama-sama. Ada 5 pertanyaan yang akan Bu Guru tanya. Kalian jawab sesuai teks tadi yang dibaca ya. Siap? Siap. Are you ready? Ready. I'm ready. Pertama, di mana? Mesti mau tanya sama siapa ya Bu Guru ya? Mau tanya Junior. Junior belum jawab nih. Belum kedengeran suaranya. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Di pegunungan. Ada yang mau menambahkan? Rama? di dataran tinggi. Di dataran tinggi. Ya, Akmal? Di tempat yang sejuk. Nomor 2 mau tanya sama Arkenzo. Nah, silakan pendapatnya Arkenzo. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Ditanam secara berjarak 1 meter. Iya, ditanam berjajar dengan jarak 1 meter. Bagus Arkenzo. Give applause. Bagus. Yang ketiga, Bu Guru mau tanya sama Jihan. Jihan, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Erosi, akan terjadi erosi. Erosi itu apa sih, Nak? Longsor. Akan terjadi bencana alam, betul? Akan terkena musibah. Siapa yang rugi kalau erosi? Manusia. Betul, manusia itu sendiri. Maka dari itu kita patut melestarikan alam, melestarikan lingkungan. Yang keempat, siapa yang belum keluar suaranya? Zaida. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Beri pupuk. Beri pupuk biar subur ya, Nak ya. Ada yang mau menambahkan? Rafa? Menyiram secara rutin. Petani itu harus merawat tumbuhannya dengan baik ya, Nak ya, agar tetap bertahan. Yang kelima, pertanyaan 5 untuk Tasya. Nah, Tasya, apa yang dapat kamu lakukan agar tanaman yang digunakan untuk menanam tetap subur? Beri pupuk. Beri pupuknya boleh nggak berlebihan? Tidak boleh, harus sesuai takaran agar tumbuhannya
subur dan tumbuh dengan baik. Bagus. Dari tanya jawab yang sudah kita lakukan, berarti penting nggak menjaga kelestarian? Penting. Kalian sudah menjaga kelestarian tumbuhan? Sudah. Menjaga kelestarian lingkungan? Sudah. Guru punya tugas kelompok lagi. Iya, membuat peta pikiran. Membuat apa nak? Peta pikiran. Tujuan membuat peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Langkah-langkahnya ada berapa? 6. Ada 6. Pertama, buat peta pikiran sesuai yang diberikan. Bu Guru sudah siapkan. Perhatikan tulisan di tengah diagram. Nanti ada tulisan di tengah diagram, nak, seperti ini. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting ya? Lalu temukan satu jawaban dalam satu kotak. Tapi Bu Guru tidak meminta 8 kotak, nak. Satu kelompok cukup 3 saja. 3 kegiatan saja. Bisa? Bisa. 3. Semua anggota kelompok harus mengeluarkan pendapatnya. Ketuanya harus ditanyakan ya ke anggotanya ya. Oke. Silakan. Sumber daya alam. Sudah selesai diskusinya? Kalau begitu, Bu Guru mau mendengarkan hasil diskusi masing-masing dari peta pikiran yang tadi diberikan. Siap? Ya, duduk nyaman lagi di kursinya masing-masing. Dari kelompoknya Pasya, apa yang sudah didiskusikan? 3 jawabannya silakan dibaca oleh Idan. Dan yang lain silakan menyimak. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya anak-anak ya. Ya. Tidak terkena musibah. Iya. Ada yang mau ditanyakan tidak dari Idan? Tidak ada, cukup jelas? Iya, jadi menurut kelompoknya Pasya, mengapa penting menjaga kelestarian agar tidak terkena musibah, tidak terjadi bencana alam, dan bisa memanfaatkannya terus-menerus. Jadi katanya kalau Idan mau metik buah ada terus ya. Lagi musim mangga bisa metik mangga, lagi musim durian bisa metik durian. Enak nak? Enak. Terakhir kelompok, Akmal mau baca, silakan Akmal. Karena kalau tidak ada sumber daya alam akan merusak ekosistem bumi. Iya. Mencegah penularan tanah agar tidak longsor. Iya. Juga agar kebutuhan hidup ada terus. Iya, agar katanya si kelompoknya Akmal kebutuhan hidupnya ada terus, agar tidak longsor, karena manfaat dari tumbuhan pernah kita bahas ya nak ya, untuk mencegah longsor. Nah anak-anak, dari peta pikiran yang kalian buat tentang pelestarian, tentang pentingnya pelestarian alam dan menjaga sumber daya alam, itu sangat penting bagi makhluk hidup. Penting atau tidak? Penting. Kenapa penting? Karena manusia itu tergantung dari sumber daya alam. Ada di sebuah ceritanya, di suatu hutan. Nah, taman bermain yang hilang. Ada cerita tentang hewan-hewan yang ada di taman. Tapi kenapa taman bermain yang hilang? Mau tahu? Bu Guru kasih nak. Kalian baca per kelompok. Bu Guru kasih waktu 5 menit membaca dalam hati ya tentang taman bermain yang hilang. Ada siapa di taman itu? Ya anak-anak, dari teks yang sudah kalian baca dalam hati, Bu Guru ada pertanyaan nih beberapa sesuai dengan teks yang tadi
diberikan. Kita bahas bersama ya anak-anak ya. Nomor 1, Bu Guru mau dengar suara dari Najwa. Nah, Najwa suaranya yang jelas ya. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Upi. Bangau kecil. Upi. Satu lagi? Momo. Apa yang biasa dilakukan Upi dengan ayahnya? Iya, bermain di taman bakau. Bermain dengan siapa? Iya, dengan teman-teman kecilnya ya. Mengapa Upi sedih dan marah, Aska? Oh, dirusak. Karena tempat bermainnya katanya dirusak. Jadi hilang ya Aska ya. Makanya sedih. Aska sedih tidak kalau mainannya hilang? Sedih ya. Lalu yang keempat, Tasya. Tasya, mengapa hutan bakau dirusak oleh manusia? Oh, mau buat gedung nak. Mau bikin gedung. Mau buat bangunan, jadi hutannya dirusak ya nak ya? Yang kelima, Windu. Bagaimana sifat manusia pada cerita tersebut? Jahat katanya. Terus, ada yang mau menambahkan? Iya, apa Dewi? Serakah. Harusnya hutan bakau itu dilindungi ya nak ya? Halo? Harusnya dilindungi ya nak ya? Agar hewan-hewan kecil itu tetap ada, agar tidak terjadi musibah. Karena banyak sekali manfaat dari hutan bakau. Nah, di sini ada setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita, dan juga penyalahgunaan. Seperti tadi hutan bakau disalahgunakan, dialihfungsikan. Yang harusnya hutan bakau itu untuk taman bermain hewan-hewan kecil, tapi dibangun gedung nak. Padahal fungsi hutan bakau itu banyak sekali. Selain tempat bermain, hutan bakau itu juga untuk menyerap air asin menjadi air payau. Air payau itu apa? Tidak asin dan tidak tawar nak. Dan salah satu juga manfaat dari hutan bakau adalah pemecah ombak. Pemecah apa? Ombak. Pernah lihat ombak di laut? Pernah. Kalau tertabak hutan bakau langsung terpecah. Maka menghindari dari bencana tsunami. Tsunami itu akibat apa sih? Ombaknya besar kan? Kedalamannya nak ya? Kalau di hutan bakau, insya Allah terlindungi nak. Ombaknya tidak jadi besar, jadi terpecah. Paham sampai sini? Tadi disebutkan dengan melestarikan lingkungan, melestarikan alam, maka kita juga melakukan kelestarian pada tanaman dan tanah. Tanaman dan tanah adalah salah satu dari sumber daya alam. Bagaimana cara melestarikan tanaman dan tanah? Iya, untuk kasih tabel ya. Tabel ini Bu Guru buat sebagai tugas kelompok yang nanti akan dikumpul dan akan diberi nilai. Jadi kerjakan dengan baik, isi tabelnya. Sumber daya alam yang kalian tulis di sini ada 2. Apa tadi nak? Tanaman dan tanah. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian, tulis minimal 3 setiap sumber daya alamnya. Bisa? Bisa. Dan ini dikumpul sebagai tugas kelompok ya. Tidak lupa tuliskan nama teman-temannya. Ya sudah ya. Bu Gita, semua tugas kelompoknya dikumpulkan ke Bu Guru. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak,
mohon perhatiannya. Dari kegiatan kita hari ini, Bu Guru juga mau ngetes nih tentang pemahaman kalian terkait materi hari ini. Ada lembar evaluasi. Ini menilai pribadi, individu, sendiri yang akan Bu Guru bagikan. Jangan lupa tulis namanya ya. Tulis nama kalian masing-masing. Diberi waktu 10 menit mengerjakan pilihan ganda. Kerjakan dengan baik. Karena dijawab langsung di kertas. Ya, makasih. Sudah semua ya anak-anak ya. Ini akan dijadikan evaluasi secara individu. Oke? Baik anak-anak. Pada kegiatan hari ini kita sudah banyak melakukan kegiatan. Betul? Apa saja yang sudah kita lakukan? Belajar tentang apa? Pekerjaan yang ada di sekitar kita, baik itu dataran tinggi maupun sekitar rumah kita, penting sekali anak-anak ya, terutama yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, tentang menjaga pelestarian sumber daya alam. Bu Guru harapkan kalian juga melakukannya di rumah. Sudah kalian melakukannya? Sudah. Anak-anak, pada pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran mengenai pekerjaan yang ada di dataran rendah. Oke, siap? Siap. Ketemu besok ya anak-anak ya? Ya. Mari anak-anak disiapkan peralatannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dimasukkan ke dalam tas. Oh, sudah oke? Baik. Duduk yang nyaman. Bu Guru akan tutup kegiatan hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.